Lah, nang dhuwur iki. Lah lapor sih, lapor ha. Sampeyan golek Babinsa. Warga desa Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur dibuat resah dengan kunjungan monyet-monyet yang diduga kelaparan. Sebab mereka kerap berebut buah-buahan hingga sayur yang dipanen oleh warga. Menurut keterangan warga, kawanan monyet tersebut terlihat mulai muncul sebelum Lebaran 2024 yang datang secara berkelompok dan mondar-mandir di kawasan permukiman. Warga juga tak tahu menahu dari mana asal monyet itu berasal dan sejauh ini terdapat 7 ekor monyet yang sering berkeliaran. Kawanan monyet kini sudah ditangani oleh BPBD Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sungguh tega sebuah video yang menunjukkan aksi penyiksaan terhadap bayi yang ia lahirkan sendiri, kemudian diunggah ke jejaring sosial. Video berdurasi 15 detik ini menunjukkan sang ibu sedang menendang dan mendorong kepala sang bayi. Kejadian ini memicu reaksi unit perlindungan perempuan dan anak Satuan Reskrim Polres Maros langsung mendatangi rumah keluarga perempuan muda berinisial NA ini. Video penyiksaan diunggah oleh sang suami kini yang ditinggal terpisah, yaitu di Bode. Pihak kepolisian masih menunggu keterangan dari suami untuk mendalami motif dan kapan aksi penganiayaan itu dilakukan. Jembatan putus. Kondor rusak, jembatan sudah putus. Yang selatan. Banjir lahar hujan Gunung Semeru dengan volume besar kembali menerjang sejumlah jalur aliran lahar Kamis malam. Akibat terjangan banjir lahar, jembatan Limpah Gondoruso yang menghubungkan Kecamatan Pesirian dengan Kecamatan Tempur Sari dilaporkan putus. Demi keselamatan sejumlah warga yang bermukim di dekat jalur aliran lahar ini langsung melakukan evakuasi mandiri ke lokasi yang lebih aman. Banjir lahar hujan Gunung Semeru terjadi setelah wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras selama lebih dari 5 jam. Berdasarkan keterangan Kepala Dusun Sumber Kajar Murtopo menyampaikan bahwa upaya ini dilakukan lantaran warga khawatir banjir semakin meluap hingga ke pemukiman. Bahkan sebanyak 137 warga di Dusun Sumber Langsep kini terisolir akibat kejadian ini. Sementara ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang hingga saat ini masih mendata kerusakan yang diakibatkan banjir lahar hujan Gunung Semeru. Yang selatan sudah putus. Selamat pagi, pemirsa apa kabar Anda pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang semangat ya pagi hari ini. Ada yang happy atau mungkin deg-degan juga kali ya tadi di Jombang, Jawa Timur. Kenapa? Karena dikunjungi kawanan monyet. Kawanan monyet ya. Momennya pas habis lebaran kayak mau silaturahmi. Bener gak? Tapi justru nyuri-nyuri buah sama sayuran katanya. Itu mau halal bihalal kayaknya. Aduh, saya ini informasi utama tadi ada 3 ya, mulai dari Jombang yang warga dikunjungi monyet-monyet tadi, kemudian juga ada banjir lahar di Semeru dan ada ibu yang sisa anaknya tadi ya. Kita juga masih menyiapkan jumlah informasi menarik lain dari berbagai wilayah di tanah air. Saya Agung Hardiansyah. Dan saya Adisa Sintia, inilah obrolan pagi selengkapnya. Sarapan informasi pagi Anda. Kita awali obrolan pagi dari informasi kebakaran hebat pemirsa. Melanda sebuah ruko di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan kemarin malam, di mana 24 unit mobil pemadam kebakaran ini kemudian dikerahkan ya untuk memadamkan api. Benar sekali. Menurut petugas, kebakaran terjadi sekitar pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. Warga melaporkan kejadian ini karena asap membumbung tinggi dan terlihat dari kejauhan. Sebanyak 75 petugas pemadam kebakaran dan 24 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Kobaran api menghanguskan hampir seluruh bangunan beserta dengan isinya.
Kebakaran terus membesar karena di dalam ruko terdapat banyak bahan yang mudah terbakar. Ya, kemarin kita sempat infokan berikutnya ya, ada juga soal remaja yang kemudian meninggal dunia begitu oleh kepala sekolahnya sendiri. Nah, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara kemudian membenarkan adanya tindak kekerasan oknum kepala sekolah di Kabupaten Nias Selatan yang menyebabkan seorang siswa SMK meninggal dunia tersebut. Ya, sementara polisi juga turut menggelar otopsi ya terhadap jenazah korban untuk mengungkap apa sebenarnya penyebab dari kematian ini. Dari hasil investigasi atas kasus meninggalnya seorang siswa SMK di Nias Selatan, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mengungkapkan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah diketahui merupakan hukuman pendisiplinan dan pembinaan terhadap sejumlah siswa, termasuk korban berinisial YN. Atas kejadian ini, Disdik akan menempuh sejumlah langkah pendisiplinan. Sementara Polres Nias Selatan bersama tim dokter Lab 4 RS Bayangkara Medan melakukan otopsi terhadap jenazah korban di RSUD Thompson, Gunung Sitoli, Kabupaten Nias. Proses otopsi ini pun disaksikan langsung oleh orang tua korban. Hasil otopsi diperkirakan akan rampung 3-4 hari ke depan. Setelah proses otopsi selesai, jenazah korban akan diserahkan pada keluarga untuk disemayamkan dan dimakamkan di rumahnya di Desa Hili Getilio, Sivi Tubanua, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Memperjelas apa penyebab kematian dari korban atas nama Yari Rinduru, kita melaksanakan otopsi. Otopsi ini kita datangkan tim dari Medan, Rumah Sakit Bayangkara Medan, baru hari ini bisa terlaksana. Jadi nanti tergantung dari hasil otopsi, mungkin saja nanti ada semacam jaringan yang akan dibawa ke lab dan itu butuh waktu juga pemeriksaan. Ya, semoga segera terungkap ya apa kemudian jadi penyebab kematiannya, karena lagi-lagi memang kita juga sempat bahas juga kan sangat tidak dibenarkan begitu proses pendisiplinan yang sampai menyebabkan kekerasan. Apalagi betul. Kematian gitu kan, Betul menyebabkan sekali. kematian gitu. Gimana pun juga tegur-tegur aja mungkin ya. By Nggak usah, lisan mungkin betul. ya. Nah, kita ke informasi lain pemirsa. Ini informasi yang tragis banget gitu ya. Ada nasib remaja 13 tahun tadi berinisial H yang menjadi korban kekerasan seksual sang ayah. Aduh, nah korbannya juga kerap dicabuli juga oleh ayah kandungnya sendiri sejak duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. AN semestinya menjadi panutan dan pelindung bagi sang putri dan menjaganya hingga ia dewasa nantinya. Namun hal ini tak didapatkan oleh H, remaja yang justru menjadi korban kekerasan seksual sang ayah. H justru melakukan perbuatan bejat terhadap anak kandungnya sendiri sejak ia duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Gak hanya itu, 3 bulan terakhir teman mainnya berinisial RR yang juga masih remaja berusia 14 tahun juga melakukan pencabulan terhadap H. Kasus ini telah ditangani pihak kepolisian sektor Bengkong, Kepulauan Riau dan mengamankan barang bukti berupa pakaian. AN terancam hukuman 15 tahun penjara atas perbuatan bejatnya melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandung. Dari keterangan dari si anak, hampir setiap malam terjadi seperti itu. Dan mungkin ada traumatik sendiri sama dia, terjadi lagi di tahun ini, di 2024, dia memberanikan diri untuk memberitahukan itu ke keluarga pamannya. Nah dari situ pamannya langsung membuat laporan. Tapi Didi setuju nggak sih ada ungkapan yang menyebutkan kalau cinta pertama anak perempuan itu adalah ayahnya? Betul. Saking mengagumi sama sosok ayahnya, yang mana sebetulnya itu bukan cinta yang sedemikian seperti yang kita lihat barusan gitu ya. Sekali. Harusnya memang rumah ayah itu menjadi tempat berlindung bagi anak. Gitu. Dan sekarang kalau pelakunya sendiri ayahnya, kemana dia harus berlindung gitu betul ya? sekali. Dan mirisnya lagi tidak hanya ayahnya, dia juga menjadi korban pencabulan oleh temannya sendiri ya, Gung. Berarti kita nggak bisa kebayang bagaimana traumanya yang dihadapi begitu ya oleh bisa jadi juga karena traumatis, pernah menjadi korban pencabulan ayahnya sendiri, kemudian juga terjadi lagi oleh temannya. So kita nanti kembali follow up begitu bagaimana tindak lanjut dari kasus tersebut ya. Sementara kita geser dulu ke informasi lain pemirsa. Ada 2 anggota kepolisian yang terjatuh saat patroli menggunakan paramotor di kawasan Kuantan, Singigi, Riau. Nah, salah satu polisi terpaksa harus dioperasi karena terluka parah.
Anggota kepolisian ini terkulai lemas dengan kondisi terluka di jalanan. Ia adalah Kapolsek Kuantan Mudik AKP Hendra Setiawan yang terpental ke aspal sehingga terjatuh dari udara dan parasut para motornya nyangkut di tiang listrik kawasan Simpang 4 Pasar Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan, Sigini, Riau. Kejadian ini pun seketika menjadi tontonan warga yang terkejut. Selain Kapolsek Kuantan, seorang anggota polisi lainnya yakni Kasat Lantas Polres Kuansing juga turut jadi korban. Keduanya pun segera dilarikan ke rumah sakit untuk operasi. Para motor digunakan oleh keduanya untuk melaksanakan patroli udara, memantau arus balik Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, serta mengawasi acara final pacu jalur mini di tepian Narosa, Kota Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuansing. Jadi kalau para layang itu memang dipegang sendiri gitu ya. Kalau para motor itu ya ada mesinnya, ada motornya gitu. Oke, jadi mungkin bisa jadi perhatian juga ya untuk penggunaan itu biar lebih berhati-hati begitu ya Bung ya. Betul. Tadinya 2 anggota kepolisian itu begitu memang lagi mantau gimana harus balik. Kemudian juga ada acara di sana ya. Ya. Tapi ternyata harus jadi Mengalami korban kecelakaan gitu. Mudah-mudahan cepat pulih Pak Polisi ya. Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, ada sebuah minibus yang jadi sasaran amuk massa nih setelah terlibat tabrak lari dengan 11 motor bahkan dan 3 mobil lainnya. Ya, belakangan diketahui bahwa mobil tersebut ini dikemudikan oleh seorang pelajar yang panik dan sempat kabur saat dikejar warga yang emosi. Inilah video viral saat pelaku tabrak lari di amuk massa setelah menabrak 11 motor dan 3 mobil di Bekasi, Jawa Barat. Tabrak lari ini berawal dari kawasan Tarumajaya. Pelaku menyerempet motor dan diteriaki oleh warga. Pelaku yang panik dan ketakutan lantas kabur dan terlibat kejar-kejaran dengan warga. Akibatnya 10 motor dan 3 mobil terlibat tabrakan dengan mobil pelaku. Pelarian pelaku baru terhenti setelah warga mengepung dan merusak mobil pelaku. Kasus ini telah ditangani jajaran Polres Metro Bekasi dan diselesaikan secara kekeluargaan. Kendaraan yang disenggol oleh si pengemudi kendaraan tersebut sebanyak kendaraan roda 3 itu ada roda 4 ada 3 kendaraan, terus untuk roda 2-nya ada 11. Untuk pengemudinya karena ada pertanggungjawaban dari orang tuanya, ya, akhirnya kejadian tersebut antara kedua belah pihak sudah diselesaikan secara damai, secara musyawarah, dan pihak dari orang tua si pengemudi tersebut bertanggung jawab untuk memperbaiki daripada kendaraan yang terkena disenggol oleh mobil. Ya mungkin itu alasannya kenapa kalau misalnya harus miliki SIM itu kan harus punya atau cukup umur begitu ya. Betul. Karena memang harus siap mental, kemudian cara bukan hanya terampil cara mengemudinya, tetapi ada kesiapan secara mental, begitu, secara emosional, kedewasaan dan lain sebagainya. Betul. Karena untuk tanggung jawab kan itu sebuah hal yang penting juga begitu ya. Exactly gitu kan. Rasa tanggung jawab itu nggak bisa didapat dengan cara bisa nyetir doang ya, gitu betul ya. sekali. Kita perlu kedewasaan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, ini ada erupsi gunung Ruang di Tagulandang, Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara yang berdampak terhadap penerbangan. Nah, akibatnya Bandara Internasional Samratulangi di Kota Manado ini terpaksa harus ditutup sementara. Meletusnya gunung Ruang di Tagulandang, Kepulauan Sitaro pada Rabu malam berdampak luas pemirsa. Akibatnya Bandara Udara Internasional Samratulangi di Kota Manado ditutup sementara. Penutupan Bandara Samratulangi ini tak menutup kemungkinan akan diperpanjang. Penutupan sementara ini berdampak pada sejumlah jadwal penerbangan yang terpaksa dibatalkan. Pembatalan ini berdampak juga pada penumpukan penumpang. Tak ayal, para penumpang harus bersabar menunggu hingga penerbangan dibuka untuk bisa berangkat menuju tujuan yang masing-masing. Hasil paper test yang kami lakukan oleh pihak dari Angkasa Pura di jam 7 pagi dan hasil juga diskusi dengan beberapa stakeholder, diantaranya ada Airnav, BMKG, dan Outbound serta maskapai penerbangan. Sehingga kami perlu mengeluarkan nota mulai jam 8
pagi sampai jam 23.59 kami tutup sementara untuk penerbangan dikarenakan dampak erupsi Gunung Ruang tersebut. Harusnya tadi dari jam 12, tapi kan sudah sempat check-in, tapi di dalam baru dikasih info bahwa nggak ada penerbangan untuk hari ini. Jadinya semua disuruh melapor ke customer service masing-masing maskapai. Ya, dampak dari erupsi Gunung Ruang ini memang cukup masif begitu ya, Gung ya. Betul. Karena ada sedikitnya 843 warga yang dievakuasi ke Pulau Tagulandang. Ya, saat ini pemirsa para pengungsi membutuhkan sejumlah bantuan seperti alas tidur, kemudian yang terutama adalah popok bayi gitu ya. Masyarakat yang berada di radius 6 km dari Gunung Ruang telah dievakuasi setelah erupsi terjadi pada Rabu malam. Sedikitnya nih ada 272 kapal keluarga atau 843 jiwa pengungsi. Sejumlah ini merupakan warga yang berasal dari dua desa, yakni Desa Pumpente dan Desa Limpahate, Kecamatan Tagulandang. Mereka mengungsi ke sejumlah sekolah dan juga balai pertemuan di Pulau Tagulandang. Salah satunya adalah SMP Negeri 1 Tagulandang. Saat ini para pengungsi sangat membutuhkan bantuan berupa alas tidur, makanan, dan juga pakaian. Masyarakat juga diimbau untuk memakai masker untuk menghindari gangguan pernapasan akibat abu vulkanik dari erupsi Gunung Ruang. Di sana sudah dievakuasi oleh anggota kita bekerjasama dengan instansi terkait kurang lebih sekitar 843 jiwa yang dari dua desa, Desa Liang Patehe dan Pumpenten, dua desa itu. Dan kita sudah evakuasi kita inapkan di daerah Tagulandang, tepatnya di Balai. Sudah ada lebih dari 800 warga yang mengungsi begitu. Tetapi guna mengetahui bagaimana kondisi terkini terhadap pengungsi begitu akibat erupsi Gunung Ruang, kita sudah terhubung dengan jurnalis BTV, ada Michael Rabaro di pos terpadu penanganan darurat erupsi Gunung Ruang di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Michael, bantuan apa saja yang sudah didapat oleh para pengungsi hingga saat ini? Oke, baik, selamat pagi. Dapat saya laporkan dari Kepulauan Tagulandang di lokasi erupsi Gunung Ruang. Sejak semalam beberapa bantuan dari Kementerian Sosial dan juga Kodam 13 Merdeka telah tiba di Pulau Tagulandang. Dan suasana pada pagi hari ini di pos terpadu di Desa Apengsala di Kecamatan Tagulandang saat ini di posko telah dilakukan pembuatan untuk dapur umum buat pembuatan makanan siap saji untuk para pengungsi yang akan disalurkan pada pagi hari ini, dan juga beberapa bantuan juga telah tiba di Pulau Tagulandang ini, bantuan-bantuan yang sangat diperlukan oleh para pengungsi seperti alat tidur, perlengkapan bayi, bahan pokok seperti beras, mie instan, minyak goreng yang akan juga disalurkan pada pagi hari ini. Dan saat ini suasana dan cuaca di Kecamatan Tagulandang saat ini cuaca cerah, namun semalam dilanda hujan deras. Namun saat pagi hari ini sudah berlangsung baik, dan aktivitas di posko bencana di Kecamatan Tagulandang ini sudah mulai terlihat, di antaranya adalah pembuatan untuk dapur umum. Demikian. Oke, sudah ada dapur umum, kemudian juga distribusi logistik juga sudah dilakukan oleh beberapa instansi terkait. Tetapi bicara tentang erupsi begitu Gunung Ruang sendiri, kemarin sempat dikabarkan ada potensi tsunami, benar demikian? Memang ada beredar kabar di media sosial di masyarakat akan ada berpotensi tsunami, namun sampai sejauh ini tidak ada tanda-tanda seperti itu, dan juga dari pihak BPBD Provinsi Sulawesi Utara belum memberikan informasi atau terkait hal tersebut. Oke, pantauan di lapangan seperti apa sekarang, Michael? Apakah erupsi ini masih terus terjadi ataukah sedang masa resesi seperti apa? Oke. Meskipun status dari Gunung Ruang saat ini masih berada di level 4,
Tetapi saat ini aktivitas Gunung Ruang ini tengah melandai saat ini. Baik, Michael, terima kasih atas laporan Anda. Nanti kita coba update kembali begitu bagaimana kondisi di sana. Selamat kembali bertugas, Michael. Ternyata tadi walaupun statusnya masih di level 4 begitu, tetapi ternyata erupsinya sudah melandai begitu ya. Kita nantikan bagaimana proses ini, apakah memang akan ada potensi erupsi susulan atau seperti apa, termasuk juga potensi tsunami yang kemarin sempat beredar di sosial media begitu, dan beberapa lini masa yang menyebutkan bisa jadi ada tsunami. Karena ini bukan yang pertama. Bertahun-tahun lalu pernah juga katanya ya. Dan kami harapkan semoga segera ada penanganannya juga, Agung, untuk para korban yang terdampak. Ada posko-posko yang memang disiapkan dan bahan makanan agar kita berharap tidak ada penyakit yang timbul setelah mereka mengungsi begitu ya. Oke, kalau tadi kita sudah mengetahui kondisi di pos bencana, bagaimana dengan proses evakuasi masyarakat nih yang terdampak bencana erupsi di gunung? Nah, kita juga sudah terhubung ya secara virtual dengan Deputi 4 atau Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Bapak Jarwansyah. Selamat pagi, Pak Jarwansyah. Pagi, Mbak. Selamat pagi. Iya, Pak Jarwansyah, hingga pagi hari ini sudah ada berapa total banyak warga yang berhasil terevakuasi, Pak? Ya, terima kasih. Hingga pagi ini dapat kami laporkan bahwa sampai dengan tadi malam sebenarnya seluruh warga sudah kita evakuasi dari 2 desa di kaki Gunung Ruang, yaitu Desa Laing Pateh dan Desa Kupete. Mereka kita relokasi ke 3 desa, yaitu Desa Lesarende, kemudian ke Kelurahan Bahoy dan Desa Apengsalah di Kecamatan Tagulandang. Mereka sebagian besar mengungsi di kantor desa, di sekolah dasar, dan juga sebagian juga mengungsi di rumah-rumah sanak famili mereka. Demikian, Mbak. Oke, artinya apakah semua warga sudah berhasil terevakuasi atau masih ada yang berada di lokasi bencana hingga saat ini? Ya, semua warga alhamdulillah sudah kita evakuasi semua, dan tadi malam kita juga melakukan rapat koordinasi dengan Pemkab Sitaro juga dengan BPBD Provinsi. Ya, untuk evakuasi sudah tuntas dilakukan di lokasi-lokasi yang jauh dan sudah kita evakuasi ke lokasi yang aman dari erupsi. Juga dibantu dari unsur TNI dan Polri, juga Basarnas. Lokasi yang sudah lokasi yang sudah aman atau jauh dari pusat erupsi, lantas bagaimana untuk ini Pak? Ada kemarin juga sempat ada informasi terkait dengan kemungkinan ataupun potensi tsunami. Apakah memang lokasi pengungsian ini sudah jauh dari lokasi potensi tsunami yang disebutkan ini, Pak Juansa? Ya, kalau menurut perhitungan cukup jauh, Mbak, dari lokasi. Karena kemarin malam juga ketika ada hujan batu, lokasi pengungsian yang ditentukan juga tidak sampai hujan batu ke lokasi tersebut. Dan saat ini saya juga persis berada di dermaga. Di belakang saya adalah Gunung Ruang yang erupsi. Kondisinya kita lihat cukup hanya ditutupi oleh awan tipis. Oke. Terakhir Pak Juansyah, apa himbauan untuk masyarakat yang mungkin masih berada di sekitaran lokasi untuk terus menjauhi lokasi ataupun sekitaran lokasi erupsi, dan juga terkait dengan adanya potensi tsunami kemarin, Pak? Iya, kita menghimbau masyarakat untuk tetap tenang, kemudian tetap juga waspada dan memberikan motivasi untuk tetap bersemangat, karena lokasi pengungsian yang ditempatkan juga fasilitasnya cukup layak, ada tikar, kasur, selimut, juga sanitasi yang sudah disediakan oleh Pemkab Sitaro. Demikian, Pak. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Jarwansyah, Deputi 4 Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB. Salam sehat selalu dan tetap berhati-hati Pak Jarwansyah. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ya bisa tertangani kondisi-kondisi para pengungsi. Tadi BNPB juga menyebut sudah semua terevakuasi. Jauh bahkan dari lokasi potensi tsunami. Kalaupun tsunami itu kemudian terjadi, warga sudah aman. Sudah aman gitu ya. Dan kita harapkan tidak ada eskalasi yang lebih masif lagi begitu ya. Betul. Kita ke informasi berikutnya Pak Pemirsa nih. Siapa di antara Anda yang suka belanja online? Apalagi pas lebaran gitu ya.
Jadi belanja nggak sih? Belanja banyak nggak sih online? Kalau kan beli baju baru atau segala macam sekarang jadi mudah online kan? ya, benar-benar. Jadi emang khususnya belanja online ini karena di Kota Tangerang nih ya, Agung dan juga pemirsa ya, volume sampahnya ini tetap meningkat loh hingga 30% dibandingkan dengan hari biasanya. Aduh, dan ternyata nih pemirsa ya, kebanyakan sampah tersebut berasal dari bungkusan paket COD atau cash on delivery sisa belanja online. Nah, itu dia. Banyak Saking sampah banyaknya ya. Saking banyaknya itu. Meski sebagian petugas kebersihan mudik lebaran, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang ternyata tetap melakukan berbagai upaya agar tidak terjadi penumpukan sampah. Siapa sangka sampah yang tersebar di 13 wilayah kecamatan Kota Tangerang ini cukup banyak berasal dari bungkusan paket yang dibeli dari marketplace atau toko online. Nah, paket-paket ini lumayan viral pemirsa dengan sebutan paket COD atau cash on delivery. Dari total peningkatan jumlah sampah pada musim lebaran kemarin, 8%-nya ternyata disumbang dari sampah COD ini. Sampah yang paling banyak itu sampah plastik ya, dengan yang lagi viral sekarang itu ya dengan COD atau paket-paket lebaran itu ya hampir 80% plastik yang yang menjadi primadona sampah di Kota Tangerang. Takbiran itu mencapai 1.800 ton ya, takbiran. Untuk seterusnya itu sudah kembali normal 1.500 sampai 1.600 ton. Karena saya baru ingat Agung, jadi tuh sebelum atau menjelang lebaran itu suka banyak gratis ongkir gitu loh, promo-promo gratis ongkir. Mungkin itu ya jadi masyarakat jadi antusias untuk beli paket online. Tapi kayaknya bisa gitu. jadi ya, tren belanja orang zaman sekarang juga udah geser. Kalau dulu kan mesti cobain langsung bajunya, mesti lihat langsung. Sekarang ya udah lihat di di pusat berbelanja di marketplace-nya itu, kemudian ya udah. Kalau ternyata kacanya kan bisa dibalikin katanya. Iya, bisa di return ya. Gitu. Tapi bungkus-bungkusannya akhirnya jadi banyak tuh. Menyumbang 8% dari total sampah yang ada katanya ya. Oke, sementara itu pemirsa bicara tentang arus balik kemarin nih ya. Pengamat transportasi dan tata kota mengapresiasi pemerintah karena mudik 2024 ternyata berjalan kondusif meski terdapat beberapa catatan. Pengamat transportasi dan tata kota sekaligus dosen Universitas Sakti, Yayat Supriyatna memberikan catatan terhadap pelaksanaan mudik dan arus balik tahun 2024. Salah satunya adalah soal sosialisasi terhadap kebijakan yang akan diterapkan dalam periode mudik di tahun depan perlu digencarkan lebih masif, bukan hanya menjelang mudik saja, melainkan jauh mendekati masa arus mudik. Ya, lebih dari itu, tahun 2025 diharapkan ada aplikasi terintegrasi yang memiliki big data. Keberadaan aplikasi ini dinilai bisa mewadahi registrasi data-data pemudik, kemudian pengguna transportasi umum, dan berbagai hal esensial lainnya. Kita apresiasi dulu lah ya kerja yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Kalau kita salahin terus repot juga ya. Karena kita melihat apa yang sudah dilakukan dan manfaat yang didapat. Memang tahun ini mudiknya angkanya lebih tinggi dibandingkan tahun kemarin. Bisa nggak peduli lindungi juga menjadi peduli lindungi mudik dan arus balik. Nah, itu keren. Gampang dikelola, sesuatu yang bagus untuk dikembangkan suatu saat ke depan. Jadi kalau terjadi apa-apa, ya, kita beralih ke informasi perkotaan pemirsa. Wacana kenaikan tarif tiket bus Transjakarta kembali mencuat ya. Pemprov DKI Jakarta mengaku telah menerima banyak usulan kenaikan tarif. Namun pihaknya juga masih mengkaji beberapa dan juga berbagai usulan itu. Dan untuk mengetahui wacana itu, kita telah terhubung dengan jurnalis BTV, ada Maria Gabriel dan Rangga Samudra di halte Galunggung, Jakarta. Selamat pagi, Gaby. Gaby, sudah tahu belum ya kalau wacana kenaikan tarif bus Transjakarta ini seperti apa sih sejauh ini pembahasannya? Ya, selamat pagi Bibis dan juga pemirsa di TV. Benar sekali bahwa wacana kenaikan tarif bus Transjakarta ini kembali mencuat. Di mana Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan bahwa pihaknya memang sudah menerima banyak usulan untuk
kenaikan tarif ini. Hanya saja usulan-usulan tersebut masih terus dikaji. Memang tarif bus Transjakarta sendiri tidak mengalami kenaikan sejak tahun 2007 lalu. Dan berdasarkan halaman resmi Transjakarta, tarif yang dikenakan ini sebesar Rp3.500 untuk perjalanan dari jam 7 pagi sampai dengan pukul 12 malam. Tarif Rp3.500 ini juga berlaku untuk perjalanan dari jam 12 malam sampai dengan jam 5 pagi. Sedangkan tarif untuk perjalanan dari jam 5 pagi sampai dengan jam 7 pagi itu hanya Rp2.000 saja. Kami juga tadi sempat berbincang dengan sejumlah masyarakat terkait dengan wacana kenaikan tarif bus Transjakarta. Dan begini selengkapnya. Saya sih nggak setuju karena dari yang sekarang, tarif yang sekarang itu sudah pas di masyarakat Indonesia, apalagi UMR-nya masih 49-an deh. Ya kalau sebagai pengguna sih sebetulnya kurang setuju ya, karena kan kita juga harus ngelihat pengeluarannya juga. Kalau sekarang aja sebetulnya kalau dari jarak 3.500 saja itu udah lumayan lah. Kalau dinaikin lagi kan berarti kita nambah pengeluaran lagi, harus hitung-hitungan lagi. Kalau bisa mah jangan naik, karena kan nggak semuanya orang itu cukup untuk pengeluarannya selama ini. Didis dan juga pemirsa BTV, jika kita mengilas balik, memang tahun lalu wacana kenaikan tarif bus Transjakarta ini kan juga sudah mencuat, di mana kala itu Dewan Transportasi Kota Jakarta atau DTKJ yang menyampaikan usulan kenaikan tarif. DTKJ mengusulkan tarif bus Transjakarta naik pada jam-jam sibuk. Misalnya di jam 7 pagi sampai dengan jam 10 pagi, itu tarifnya menjadi Rp4.000. Kemudian di jam 4 sore sampai dengan jam 9 malam itu sebesar Rp5.000. Atas usulan tersebut, kala itu PT Transjakarta juga meminta saran dari warganet. Kini wacana kenaikan tarif bus Transjakarta kan kembali mencuat. Namun jangan khawatir karena Syafrin Liputo menegaskan bahwa tidak ada kenaikan tarif sebelum adanya penetapan dari DPRD DKI Jakarta. Jadi sampai dengan saat ini tarif yang berlaku masih sama seperti biasa. Demikian Didis. Baik, masih ada pro dan kontra ya terkait dengan wacana kenaikan tarif Transjakarta. Terima kasih atas laporannya pada Gabriela yang melaporkan langsung dari halte Galunggung, Jakarta. Oke, jadi pada jam tertentu nanti naik jadi Rp4.000. Kemudian sore ke malam katanya naik jadi Rp5.000 kalau nggak salah ya. Oke, tapi asalkan mungkin ada perkembangan dari infrastrukturnya mungkin bisa jadi worth it atau seperti apa kita tunggu kalau ya. fasilitasnya ada perbaikan gitu ya. Masyarakat juga merasa bahwa ya nggak apa-apa gitu. Tuh ada perbaikan fasilitas gitu kan, nggak ada terlambat. Tapi sekarang kalau lihat halte itu udah bagus-bagus ya. Udah bagus. Lumayan nyaman ya, udah bikin nyaman juga. Udah banyak yang direvitalisasi gitu ya. Waduh. Oke deh kalau gitu pemirsa, berikutnya kami ajak Anda nih untuk mengecek kira-kira apa yang lagi jadi trending topik di media sosial. Khususnya di X nih. Sebelumnya Twitter X ini. Ya, siapa tahu dia bisa menjadi inspirasi obrolan pagi Anda bersama dengan kerabat dan juga rekan kerja Anda nanti. Kita yang pertama ada apa nih, Dis? Yang pertama ada, nah ini dia, tagar dihadang macan. Agung, waduh. Aduh, ini ngeri-ngeri sedep ya. Jadi ada kejadian unik nih ya, ceritanya ini ada kejadian unik yang menimpa pengantar paket gitu saat melewati perkebunan pinus. Nah, ternyata macannya ini hanya berupa balon aja. Makanya saya bilang ngeri-ngeri sedep. Iya, kirain beneran ya. Ini dikirain beneran tapi ya sampai si pengantar paketnya sempat parkirin dulu motornya. Saking takutnya gitu ya. Aduh, tapi ini ada juga pengendara lain yang lewat dan menjatuhkan balon macan ini gitu loh. Jadi di awal sekilas tuh kayak dicari mana sih macannya gitu kan. Tapi ternyata ini macannya cuman macan oranye yang cuman balon doang gitu ya kayaknya. Aduh, ada aja nih demi konten. Kita lihat nih geser ke tagar berikutnya nih ya. Ada tagar apa nih? Nah, ini dia nih. Oh, Gunung Ruang ini ya. Tagar Gunung Ruang. Ini visual awal saat Gunung Ruang meletus ini memang terekam warga dan menjadi visual penyerta pemberitaan di seluruh dunia. Kenapa? Karena ini selalu ada there's always a beauty di antara setiap peristiwa. Betul. Ini mungkin yang cukup mencengangkan berita Gunung Ruang ini dan dikhawatirkan berdampak ada berpotensi tsunami begitu ya. Tapi dari sisi kacamata lain ternyata ini memberikan visual yang cantik. Iya, betul sekali. Sampai media-media asing tuh pada mengabadikan ini. Mengabadikan betul sekali. Karena ini saat lahar setinggi 3.000 meter ini ya di atas permukaan laut ini menyembur ke udara gitu kan dan disertai dengan kilatan yang bikin tercanangnya tuh ada kilatan-kilatannya gitu Agung. Menjadi sangat fantastis gitu. Fantastis gitu ya, benar-benar. Kayak dramatis gitu ya visualnya. Nah, ini jadi salah satu bukti dahsyatnya letusan Gunung Ruang ini gitu ya. Saya bayangin waktu lihat footage ini langsung ingat film apa coba? Lord of the Rings.
Ketika gunungnya itu selalu ada kan gini, ada lahar terbang, terus banyak kelihatan gitu. Dan ini beneran alam gitu ya, ini tidak dibuat-buat gitu ini. kan. Nah itu dia tadi. Tapi ya, kita ke tagar berikutnya nih, ada apa lagi yang jadi trending topik? Oke, ketiga ada tagar sukacita banjir. Ini pasti Dubai nih ya. Jadi kalau di Indonesia ya, sebenarnya kalau banjir di Indonesia itu ada bencana yang nyaris rutin gitu ya, suka kita alami gitu. Nah tapi kalau di Dubai ini justru menjadi sumber sukacita. Perdana kayak kita denger ya. Tapi kenapa jadi sumber sukacita? Karena ternyata warga Dubai kayaknya heboh gitu loh. Karena baru perdana, mereka langsung keluarin jet ski coba. Lihat nggak sini? Ada yang sengaja keluarin jet ski, terus mereka main. Tapi memang secara finansial mereka kayak masing-masing orang tuh di rumahnya ada jet ski kali ya. Begitu banjir langsung. Kalau di kita mah dibuat berenang gitu sama anak-anaknya ya. Tapi ini pakai jet ski, aduh. Ya jadi warganet juga kemudian komentar, ini mereka banjir tuh butuh bantuan kayak gitu. Lebih ajaib lagi karena ternyata sehari sebelumnya banjirnya besar, besokannya langsung kering, langsung bersih lagi. Nah itu dia. Perlu kita pelajari mungkin gimana caranya menanggulangi banjir, bisa diterapkan di Jakarta nih. Oke, itu tadi pemirsa 3 trending topik pilihan redaksi obrolan pagi yang mungkin bisa jadi bahan obrolan pagi Anda juga ya bersama rekan dan kerabat kerja nanti. Kita ke informasi mancanegara deh ya, Dis ya. Ini ada sedikitnya 8 orang yang terluka akibat gempa 6,6 magnitudo yang melanda di Jepang. Ya, gempa ini menyebabkan sejumlah kerusakan meski semuanya dalam skala kecil. 8 orang mengalami luka-luka dan tidak ada laporan mengenai kematian yang disebabkan langsung oleh gempa berkekuatan magnitudo 6,6. yang melanda pantai barat pulau Shikoku, Jepang pada pukul 2.34 waktu setempat. Setidaknya atau tidak ada peringatan tsunami juga yang dirilis akibat gempa tersebut. Namun ratusan peralatan makan terlihat berserakan dan hancur di lantai sebuah restoran Jepang Selatan setelah wilayah tersebut diguncang oleh gempa. Sementara itu, Otoritas Regulasi Nuklir Jepang mengatakan pembangkit listrik Ikata di wilayah tersebut beroperasi seperti biasa dan nggak ada indikasi adanya kerusakan ataupun gangguan di fasilitas pembangkit nuklir ya. Dilaporkan di kota Ozu di Ehime juga terjadi tanah longsor akibat gempa yang memblokir jalan. Jepang terletak di cincin api Pasifik yang menjadi salah satu negara yang paling rawan gempa di dunia dengan rata-rata 1.500 gempa bumi setiap tahun. Ya, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, masih dari mancanegara, dari Gaza ini ya. Meluasnya kekerasan di Palestina ternyata membuat warga semakin menderita. Nah itu dia, bantuan kemanusiaan pun juga masih sulit begitu ya untuk masuk dan disalurkan melalui jalur udara. Di Gaza Utara, bantuan dari udara dijatuhkan ke tengah lautan. Di tengah keputusasaan, warga pun rela untuk menjemput bantuan dengan berenang dan mempertaruhkan nyawanya untuk mengambil pasokan. Salah satunya seorang warga Gaza yang harus menghidupi 7 orang keluarga ini. Ya, gak hanya dihujani bom, warga Gaza juga harus bertaruh nyawa mengambil bantuan demi kelangsungan hidup mereka di tengah ketidakpastian kekerasan militer Israel. Mereka berharap gencatan senjata permanen segera diberlakukan sehingga mereka dapat menyusun ulang masa depan. Oke, jangan kemana-mana pemirsa, karena usai jeda kita masih akan kembali dengan jumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Obrolan Pagi, sarapan informasi pagi Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Obrolan Pagi pemirsa. Kericuhan sempat mewarnai reka ulang atau rekonstruksi kasus suami yang tega membunuh istrinya dan mengecor jasad istrinya di dalam rumah. Ya, warga yang kemudian berkerumun ini menyaksikan rekonstruksi yang tak kuasa menahan emosi saat melihat tersangka digiring ke dalam rumah. Inilah reaksi emak-emak saat tersangka Hengki digiring aparat kepolisian masuk ke dalam rumah rekonstruksi. Warga sengaja berkerumun untuk menyaksikan proses rekonstruksi pembunuhan Jumiati, istri Hengki yang jasadnya dicor di dalam rumahnya di kawasan Jalan Kandea, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Adegan demi adegan diperagakan tersangka, mulai dari terjadinya cekcok antara tersangka dan korban hingga tersangka menimbun dan mengecor jasad korban. Sementara itu anak korban dan tersangka yang menjadi saksi pembunuhan digantikan pemeran pengganti. Keluarga korban turut hadir didampingi kuasa hukumnya. Dari
semua unsur yang terkait, itu diantaranya juga bersama-sama dengan kejaksaan dan juga ada pengacaranya. Kita laksanakan rekonstruksi dan ada 51 adegan untuk rekonstruksi. Ini semua berdasarkan daripada hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun tersangka. Miris ya, kalau tadi kita lihat ada seorang istri yang kemudian dicor oleh suaminya sendiri dan baru ketahuan setelah bertahun-tahun begitu ada di dalam rumahnya begitu. Tapi asmara memang kerap menjadi alasan orang kemudian berbuat tindak kekerasan. Benar, tapi ternyata selain asmara juga ya, siapapun juga bisa saja berbuat nekat karena uang, Agung gitu ya. Ini ada informasi juga nih ya, akibat upah kerja yang belum dibayarkan, seseorang menghabisi nyawa korban yang juga majikannya dengan cara dicor juga. Nah, bahkan ada satu kasus pembunuhan yang korbannya dikubur di dalam dan juga dicor begitu ya di dalam rumahnya. Gara-gara upah Rp300.000 yang belum dibayar, seorang pria ditemukan tewas di rumahnya di perumahan Bobi Citra Indah, Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat. Ironisnya, jasad korban bernama Didi Hartanto ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Korban diikat, dikubur dalam lubang, dicor, dan ditutupi keramik. Terkuaknya kasus pembunuhan ini dari adanya laporan orang hilang. Dari hasil penyelidikan polisi, akhirnya menangkap Ijal, tersangka pembunuhan yang bekerja di rumah korban. Saat melarikan diri ke daerah lain, pelaku sempat menyamar dan menggunakan pakaian badut untuk mengamen guna mengelabui petugas. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku nekat menghabisi nyawa korban lantaran upah bekerja selama 2 hari sebesar Rp300.000 belum dibayarkan. Kini polisi masih menggali motif lainnya, karena pelaku membawa barang-barang berharga milik korban. Polisi juga menyelidiki potensi unsur perencanaan dalam kasus pembunuhan ini. Pasalnya, pelaku mengecor jasad korban untuk menghilangkan jejak dan barang bukti. Kasus pembunuhan serupa juga terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Sakit hati karena nominal gaji yang dibayar tidak sesuai perjanjian, seorang pria pekerja serabutan tega membunuh ibu dan anaknya. Tak hanya itu, suami korban yang juga merupakan bos tersangka kerap menunda pembayaran gaji tersangka. Pelaku awalnya berniat untuk membunuh suami korban. Namun ternyata bosnya itu tidak berada di rumah dan justru mendapati kedua korban. Tak butuh waktu lama, polisi pun akhirnya berhasil menangkap pelaku. Proses penangkapan pelaku berlangsung dramatis karena ia bersembunyi di dalam rawa. Dari kedua kasus ini membuktikan seseorang bisa menjadi gelap mata, seakan uang dibayar Jawa, tersangka nekat membunuh korban yang juga majikannya. Mirisnya lagi, melayangnya nyawa seseorang disebabkan upah kerja yang belum dibayarkan. Tim Liputan BTV. Ya, pertanyaannya jadi kenapa gitu ya orang bisa nekat, bisa hanya gara-gara uang saja, orang bisa ini ya. Seakan di-convert gitu, di trade 300.000 sama dengan nyawa gitu loh. Ya nggak sih, nggak dapat uang 300.000 kemudian nyawa diambil gitu. Untuk mengetahui kira-kira penyebabnya gimana nih, kita juga akan update, kita akan diskusi bersama-sama dengan secara virtual ya dengan kriminolog ada Mbak Hanifa Hasna. Selamat pagi Mbak Iva. Mas Agung, Mbak Agristi. Halo, selamat pagi. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu di bulan pagi hari ini, Mbak Iva. Ini Lebaran baru lewat sepekan, tapi kita sudah banyak menyimak informasi-informasi kriminal gitu ya, tindak kejahatan. Apalagi yang baru ini gaji nggak dibayarkan. Ternyata bisa bikin orang nekat berperilaku nekat gitu ya, seperti tadi yang kita lihat ya, ada yang nekat sampai membunuh gitu. Kenapa kira-kira Mbak Iva dari kacamata kriminolog nih, seseorang bisa nekat melakukan pembunuhan dengan motif yang boleh dibilang nggak seberapa gitu ya? Betul. Ya, baik. Mungkin nggak seberapa buat kita ya Mas ya, tapi itu adalah sesuatu yang sangat berharga untuk pelaku. Karena ini melibatkan harga diri gitu ya. Ketika seseorang tidak bisa mendapatkan haknya, itu harga dirinya yang diinjak-injak. Apalagi ada yang disampaikan itu tidak dilakukan atau sering terlambat gitu ya. Itu membuat harga diri seseorang itu menjadi ditambahkan dengan cara pengendalian diri yang kurang, emosional, itu yang membuat seseorang menjadi gelap mata. Jadi mungkin bagi orang-orang yang merasa dia tidak mempunyai kemampuan lain selain melakukan kekerasan atau pembunuhan, hal itulah yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan ini. Karena 300.000 itu besar untuk pelaku, mungkin kecil untuk orang lain, tapi ini adalah masalah harga diri.
Oke, jadi ini masalah harga diri, tapi apakah juga ada tercampur dengan emosi juga begitu? Karena kan ini ironisnya informasi yang tadi kasusnya kan korban juga tega sampai ngecor korban gitu loh. Pelaku kok tega ngecor korban di semen begitu kan? Ini pasti ada campuran emosi atau seperti apa? Sangat Mbak, jadi ketika seseorang tidak bisa mengendalikan diri, emosi itu menjadi dihilangkan. Jadi gini, seseorang melakukan pembunuhan itu dia tidak tahu dia sedang mengalami emosi tertentu gitu ya. Karena yang tahu dia punya emosi itu setelah dia melakukan hal itu. Yang dia lakukan adalah bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini sesegera mungkin dan kemarahannya itu selesai gitu ya. Setelah selesai baru dia bisa melihat, oh ternyata yang aku lakukan tadi itu salah gitu ya. Karena emosi, aksi, pikir tadi itu yang membuat seseorang melakukan kejahatan di luar nalarnya sendiri. Seperti itu. Oh, jadi kalau mengecor korban ini boleh dibilang sebagai langkah yang bersifat spontan gitu. Bukan hal yang direncanakan. Karena polisi kan ini lagi menerka nih sekarang. Apakah betul motifnya gara-gara uang atau motifnya ini gara-gara memang ingin menguasai harta korban. Kemudian juga akhirnya dicor gitu sengaja untuk menutupi jejak. Artinya terencana. Belum tentu ya. Kalau menutup jasad dengan dicor itu pasti sudah terencana. Karena kan nggak mungkin tiba-tiba di ruangan itu sudah ada semen, sudah ada cangkul dan lain-lain gitu ya. Karena dia akan mencari tuh di mana tempat yang tepat untuk menyimpan jasad ini. Nah, tetapi ketika dia melakukan pembunuhan, saat dia melakukan pembunuhan itu bisa jadi dia tidak merencanakan atau memang sudah merencanakan. Nah, ini harus ada keterangan polisi lagi. Karena perbedaan antara direncanakan atau tidak, ketika dia menggunakan alat untuk membunuh itu menggunakan alat-alat yang ada di tempat. Tapi kalau dia membawa pisau dari rumah, dia sudah membawa barang-barang tajam dari rumah untuk melakukan penganiayaan, itu sudah masuk dalam unsur perencanaan. Tapi si pengecorannya sendiri itu sudah masuk ke perencanaan karena dia harus mengumpulkan bahan-bahan untuk menutup dan menghilangkan jasad korban. Oke, Mbak Iva, kalau dari kacamata kriminolog, sebetulnya perilaku atau tindakan-tindakan yang kemudian akan nyerempet kepada kekerasan, termasuk juga pembunuhan, ini bisa diidentifikasi dari awal nggak sih? Kalau diidentifikasikan dari awal itu maksudnya dari kasusnya atau dari pelakunya? Dari perilaku mungkin ya, dari perilaku. Ya. Apakah kita bisa mengetahui ada potensi mungkin ujungnya nih pelaku ini bisa menjadi kekerasan dan lain sebagainya? Oh gitu, oke. Jadi kalau kita melihat dari pelaku, biasanya orang-orang ini memiliki gangguan mental yaitu psikopat. Nah, psikopat itu intinya adalah dia tidak punya perasaan kepada orang lain, gitu ya. Jadi dia mengabaikan semuanya, gitu ya. Dia nggak peduli perasaan orang lain itu seperti apa. Lalu dia suka manipulatif. Kemudian dia juga suka melanggar peraturan, agresif dan sifat-sifat yang dia tunjukkan dengan impulsif biasanya. Nah, tetapi ada beberapa orang-orang dengan sifat psikopat ini yang memiliki manipulasinya itu dengan menunjukkan diri sebagai seseorang yang baik, seseorang yang ramah gitu ya. Hanya saja ini akan terlihat ketika dia menghadapi permasalahan. Bagaimana hantaman pertama dia akan bersikap. Ini yang bisa menunjukkan dia itu psikopat atau tidak. Oke, kalau gitu mungkinkah pelaku-pelaku ini punya kecenderungan ke arah psikopat gitu? Karena jujur kalau kita melihat ya, ada orang meninggal aja tuh kita deg-degannya bukan main, takut ini dia sampai rela untuk ngecor kan butuh waktu lama kan? Itu berarti dia punya kestabilan emosional ketika mengecor itu. Atau gimana dari kacamata kriminolog? Jangankan kita melihat orang meninggal ya, kita melihat kucing di pinggir jalan kehujanan aja kita udah kasihan gitu ya. Karena normalnya seperti itu. Jadi nurani kita itu terasah untuk menjadi penyayang gitu ya. Tapi ketika seseorang sampai berani seperti itu, berarti ada kemarahan yang memuncak dan ada unsur-unsur gangguan mental. Gangguan mental itu kan semua orang punya ya, hanya saja mendominasi atau tidak gitu ya. Nah mungkin dia di masa lalunya dia pernah mengalami kekerasan sehingga mewujudkan ketika dia menghadapi permasalahan, kekerasan itulah yang dijadikan sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan semuanya. Oke, baik. Jadi semoga bisa lebih berhati-hati juga ya. Kita jangan sampai menimbulkan masalah deh sama orang lain gitu kan. Karena kita tidak tahu titik ataupun lokasi emosi orang tersebut seperti apa begitu ya. Atau latar belakang orang itu lagi dalam kondisi emosional seperti apa gitu ya. Mungkin lagi ada masalah lain yang kemudian kita memicunya. Traumanya seperti apa kan kita nggak tahu ya. Itu juga jadi salah satu faktor juga kan.
Ya, betul. Yang ditunjukkan ke masyarakat itu kan baiknya gitu ya. Karena kita harus berperilaku yang seharusnya itu sesuai dengan norma dan aturan. Bisa jadi etalase itu selalu beda daripada dapur ya. Nah, itu bener dia. nggak? Etalasenya mungkin rapi, tapi dapurnya bisa jadi Kita nggak tahu kan soalnya. Oke. Terima kasih banyak Mbak Hanifah Hasna, kriminolog, atas waktunya di obrolan pagi hari ini, atas insight-insightnya juga cukup menarik tadi ya. Terima kasih Nanti banyak. kita ngobrol-ngobrol santai lagi Mbak Iva ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Usai jeda pemirsa, kita juga masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Jadi tetap bersama kami di obrolan pagi. Sarapan informasi pagi Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami di obrolan pagi. Pemirsa, warga perkotaan seringkali sibukkan dengan urusan cari nafkah gitu ya. Jadi kadang-kadang pekerjaan domestik alias pekerjaan rumah gitu ya sering nggak kepegang. Nah, tapi jangan khawatir ya pemirsa, karena ada Bu Ici yang menyediakan jasa gokil namanya. Jadi atau gosok keliling gitu. Gosok keliling, waduh. Kisah inspiratif ini kami kemas dalam liputan berikut ini yang bisa kita simak bersama-sama. Ayo ngacuk, siapa yang ngerasa kalau aktivitas setrika baju menjadi pekerjaan rumah yang paling menjenuhkan? Saya juga kok. Kok jadi curcol ya? Di tangan Ibu Ici, aktivitas setrika baju justru dijadikan ladang cuan loh. Berkedok jasa gokil alias gosok keliling, ibu dua anak ini rela sambut bola dari pintu ke pintu. Selama 3 tahun, Ibu Ici sudah menekuni jasa setrika keliling di Payakumbuh Utara, Sumatera Barat. Awalnya, Ibu Ici memiliki usaha laundry di rumahnya. Karena banyaknya permintaan laundry ke rumah, ia mulai menekuni jasa setrika keliling. Kemudian, sepeda motor tunggangannya dimodifikasi agar bisa menyetrika di atas motor. Mulai dari meja setrika, kompor dan gas, panci berisi air, serta senjata perang setrika. Kreatif banget ya. Siapa sangka kalau aktivitas yang ditekuni menjadi viral di media sosial. Gak heran nih kalau banyak warga yang menggunakan jasanya. Untuk jasa setrikanya masih terjangkau kok. Setiap 1 kg pakaian hanya dibanderol Rp4.000. Dalam sehari, Bu Ici bisa mendapatkan uang minimal Rp100.000. Kalau penghasilan saya sehari-hari minimalnya 100.000. Rata-rata satu rumah itu 25 kilo. Dan saya bisa berjalan 2 atau 3 rumah per hari. Soal hasil gosokannya, jangan diragukan lagi. Pakaian dijamin licin. Nah, kalau pakaian udah numpuk atau lagi mager alias malas gerak untuk setrika baju, silakan gunakan jasa Bu Ici ya. Atau mau dijadikan inspirasi usaha untuk para cuan juga boleh kok. Delvi Niski, Payakumbuh, Sumatera Barat. Wow, Solusi banget sih. Solusi banget, cukup membantu loh. Kadang kalau misalnya pulang kerja udah capek gitu kan, jadi Yeah. nggak sempat untuk nyetrika baju dan sebagainya. Dan Ya, terus nyuci sendiri males. Untuk pergi ke laundry juga males juga. Tapi ini buat saya solusi. Kenapa? Saya ada mesin cuci di rumah, jadi nyuci sendiri. Cuman kan kalau mesin cuci Males setrikanya. nggak disetrika kan, gitu masih kusut kan. Nah, tinggal nunggu deh berarti. Gokil jasa ya namanya. gokil lewat Jasa gokil. gitu. Kalau mungkin di daerah Anda belum ada jasa gokil, mungkin terbuka inspirasi untuk usaha itu aja. Tadi pendapatannya Bu Ici juga katanya gede ya, lumayan. Lumayan. Oke, kalau gitu pemirsa, ini udah mau jam 8, saatnya kita coba cek kira-kira arus kendaraan seperti apa gitu ya. Kita segera bergabung dengan tim NTMC Polri. Ada Brigadir Ovelia dari kawasan Simpang Selipi, Jakarta Barat. Selamat pagi, Brigadir Ovelia. Udah mulai rame kayaknya di belakang Anda nih. Benarkah demikian kondisi arus lalu lintasnya? Simpang Selipi, Jakarta Barat, di mana arus lalu lintas di kawasan ini, jalur ini merupakan jalur yang cukup kredit karena pertemuan kendaraan dari arah Tangerang yang akan menuju masuk ke arah Jakarta. Baik yang akan mengarah ke arah Jakarta Pusat, kawasan Harmoni, ataupun yang akan mengarah ke Jakarta Selatan di kawasan Semanggi dan sekitarnya. Terdapat juga 2 akses pintu masuk tol yang mengarah ke arah Grogol dan yang akan mengarah ke arah Semanggi.
serta 1 exit tol, sehingga kawasan ini ketika pagi dan sore hari, baik itu saat keberangkatan untuk ke kantor ataupun pulang dari perkantoran, cukup cenderung ramai atau padat. Namun untuk saat ini dari exit tol menuju ke arah Semanggi dan Grogol terlihat ramai tanpa hambatan sehingga kecepatan kendaraan masih bisa ditempuh kurang lebih rata-rata 40 km per jam. Dari arah Semanggi yang akan mengarah ke arah Selipi juga saat ini cenderung ramai. Ketersendatan terjadi karena adanya traffic light, namun selepasnya kembali lancar. Dan kami prediksikan akan terus meningkat hingga pukul 11 siang nanti. Dan pihak kepolisian dibantu dengan Dinas Perhubungan melakukan penjagaan dan pengaturan lalu lintas karena GAGE kini kembali diberlakukan usai ditiadakan atau tidak diberlakukan karena hari libur nasional. Dan sekarang diberlakukan kembali mengingat saat ini merupakan tanggal ganjil. Oleh sebab itu kendaraan-kendaraan yang berplat akhir ganjil yang kami izinkan untuk melintas. Demikian Agung yang dapat saya laporkan terkait informasi terkini. Kembali ke Agung di studio dan salam presisi. Baik, terima kasih Brigadir Feli atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas dan salam presisi. Sayang banget tapi ya tadi informasi terkait dengan arus lalu lintas menjadi akhir jadi perjumpaan kita di obrolan pagi hari ini. Oke, kalau gitu kami ingatkan Anda juga pemirsa untuk jangan lupa nih follow akun media sosial BTV baik itu dari Instagram, Twitter, X gitu ya, atau YouTube dan akun media sosial lainnya. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agung Hardiansyah. Dan saya Adelisa Sentia, terima kasih atas kebersamaan Anda, tetaplah di BTV. Bersatu menginspirasi.